Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Masih bersama saya Rachel Ade di Indo USA Mom Channel. Kali ini saya mau bercerita tentang pernah gak sih kamu didatengin atau kamu ngerasa bahwa orang yang kamu cintain lagi ada di sebelah kamu, padahal mereka sudah meninggal. Well, check out this episode. Kali ini saya mau cerita-cerita tentang segala sesuatu yang saya alami dan menurut saya mungkin kadang-kadang kamu akan berpikir bahwa ini menyeramkan, tapi buat saya adalah sesuatu yang membuat saya melepas kerinduan pada orang yang saya kangenin. Dan kali ini saya mau berbicara tentang mertua perempuan saya, yang saya selalu panggil seperti ibu saya sendiri, Mom. Halo sahabat, jadi pada episode kali ini saya Rachel Ade di Indo USA Mom Channel mau berbagi cerita tentang segala sesuatu yang menurut saya adalah suatu pengalaman yang mungkin buat beberapa orang serem, tapi buat saya ini adalah hal yang unik karena buat saya bisa melepas kerinduan dan kadang-kadang berbicara dengan ibu mertua saya. Diawali dengan kedekatan saya dengan ibu mertua saya, Mom. Let's just call her Mom karena memang itu hal yang aku selalu panggil ke beliau, Mom. Namanya dia John. Tapi aku jarang panggil dia Mom, tuh John namanya dia karena pertama sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia itu kan nggak sopan ya kalau manggil nama. Jadi saya tuh dekat sekali dengan mertua. Pada akhirnya beliau harus kami sekeluarga meletakkan di nursing home karena pada saat itu saya masih berada di Qatar mengikuti suami yang anaknya beliau untuk bertugas di Qatar. Nah, 2 tahun sesudah Mom di nursing home, kami membeli rumah yang dia tempati, which is rumah di mana suami saya dibesarkan dan dilahirkan di rumah ini. Jadi rumah ini merupakan banyak cerita dan banyak memori-memori yang suami saya juga kakak-kakaknya dan adiknya dia punya pengalaman selama growing up, selama dibesarkan oleh ibu mertua saya dan bapak mertua saya. Dan pada dasarnya tadinya saya kurang suka rumahnya karena rumahnya tua. Tapi yang bikin saya sebenarnya menerima karena satu, untuk dibilang lokasinya, sebenarnya lokasinya enak banget karena deket banget sama downtown, kemana-mana deket. Tapi buat saya ini jauh dari semua teman-teman Indonesia saya karena semua teman-teman Indonesia saya rumahnya agak kesana semua. Jadi buat saya sendiri lokasinya tidak convenience buat saya karena lokasinya bukan daerah saya sebagai orang Asia. Tapi di lain pihak saya senang sekali saya tinggal di rumah ini karena setiap tahun kami pulang ke Amerika, ke Denver tepatnya, rumah inilah yang kami tempati. Lalu sesudah Mom di nursing home, rumah ini jadi milik kami, milik saya dan suami saya dan anak-anak saya. Dan saya berharap di rumah ini juga kami akan memiliki memori-memori indah bersama suami saya dan anak-anak saya, juga cucu-cucu saya seperti yang anak-anak saya alami. Lalu pada COVID kemarin 2020, kami sedih karena Mom harus sendirian di sana. Ada kejadian bahwa dia kecelakaan, maksudnya jatuh dan harus ke rumah sakit. Sesudah Mom di rumah sakit, tadinya mau dikembalikan lagi ke nursing home. Terus saya sebagai orang Asia kayaknya gimana gitu ya kalau orang tua sendiri harus diurus orang tua lain. Apalagi dalam keadaan COVID gini, kami nggak bisa menengok dia kapan saja kami bisa ataupun kapan saja dia mau kita menengoki dia. Jadi saya ambil keputusan, ya udah
bawa ke rumah ini. Karena dulu sekali waktu belum dia pindah dari rumah ini, emang udah ada pembicaraan bahwa ipar-ipar saya mau bawa dia ke tinggal di nursing home. Tapi saya pikir itu memang mungkin lebih baik. Mungkin kalaupun saya sudah tua, saya juga akan tinggal di nursing home karena saya akan berkumpul dengan orang-orang yang seumuran saya, melakukan aktivitas dengan yang seumuran dengan saya, kayak Mom suka kadang-kadang suka dengerin musik dengan mereka atau pergi shopping dengan mereka, dengan teman-teman dari di nursing home itu sendiri. Terus atau dia main kartu, dia suka main bridge atau poker gitu-gitu ya. Terus Mom di nursing home itu buat saya adalah hal yang terbaik gitu loh. Tapi dia pernah bilang juga bahwa saya mau meninggal di rumah ini sebagaimana mertua saya tinggal di rumah ini. Catatan buat kalian, rumah ini dibangun tahun 1960-an gitu, dan mertua saya itu adalah pemilik rumah ini pertama. Jadi rumah ini memang tidak ada orang lain kecuali mertua saya dan kami sekarang. Jadi pernah dulu ada yang bilang, serem gak sih punya rumah tua? Rumah saya ini kalau di Jakarta daerahnya seperti di Menteng, karena letaknya di tengah kota dan kebanyakan rumah-rumah tua. Walaupun tetangga sebelah saya rumahnya sudah diambrukin dan dibangun naik. Rumahnya di sini cookie cutter kurang lebih sama bentuknya gitu ya. Terus tapi suami saya pernah bilang, saya tadi mau renovasi dapurnya aja, dia bilang, aku kalau mau merubah kondisi rumah ini, aku nggak akan beli rumah ini. Aku beli rumah ini karena disinilah aku dibesarkan. Jadi aku ngerti kenapa suami aku mau tinggal di sini. Jadi teman saya yang pernah nanya, apa nggak serem tuh tinggal di rumah tua? Kalau saya malah bercandain gini, kalau emang datengin hantu, ya paling mertua saya, kalau nggak mertua laki, mertua perempuan. Dan kebetulan saya juga deket sama mereka berdua, jadi malah saya ajak ngobrol, kau bilang gitu kan. Terus dan banyak hal gitu yang memang saya ngajak mertua saya ngobrol, karena banyak hal decision gitu. Saya suka bikin bertanya pada beliau, mungkin sounds like very strange atau aneh ya, tapi buat saya adalah pengalaman yang saya treasure banget, saya jaga sekali gitu. Karena saya dekat sama beliau, mereka berdua. Lalu oh ya, tadi saya cerita mertua saya masuk rumah sakit, terus dia kembali ke rumah ini. Karena saya pikir Mom dulu pernah ngobrol bahwa dia mau meninggal di rumah ini seperti halnya mertua laki saya meninggal di rumah ini. Terus akhirnya setelah 4 bulan gitu ya, saya merawat beliau, akhirnya beliau harus pergi juga. Di lain pihak saya sedih karena Mom udah gak ada bersama kami lagi. Kami gak bisa ngobrol-ngobrol, gak bisa ketawa-ketawa, gak bisa lucu-lucuan. Apalagi anak-anak saya tuh bener-bener deh suka ngerjain neneknya, suka ngebercanda-bercandain neneknya gitu ya. Dan itu menurut saya itu adalah memori indah sekali dengan mertua saya. Banyak hal yang mertua saya juga ajarkan ke saya adalah menanam bunga tulip. Dia mengajarkan saya bahwa menanam bunga tulip itu sebaiknya kapan. Dan saya seneng banget setiap kali bunga tulip itu tumbuh. Dan hal lain lagi yang membuat saya menjadi memori indah itu adalah pada satu summer kemarin, bunga mawar yang dia tanam udah bertahun-tahun itu mekar. Buat saya itu adalah sesuatu yang indah sekali gitu. Dan bulan Juli kemarin 2020, Mom pergi meninggalkan kita semua. Juni kayaknya. Saya sedih sekali. Karena saya nggak ada ibu mertua yang saya suka ajak jalan-jalan. Saya seneng nyeterin dia. Saya seneng dengerin lagu-lagunya dia. Tahu lagu-lagu dia waktu masih muda di tahun 1950. Dan sampai kali ini saya masih mendengarkan lagu-lagu itu di mobil saya. Begitu cintanya saya pada beliau, dan saya juga merasakan betapa cintanya dia kepada saya, dan itu yang membuat saya begitu menikmati keberadaan beliau. Jadi waktu Mom pergi, buat saya awalnya sedih, tapi di lain pihak saya juga bahagia karena saya ditinggalkan banyak memori bersama Mom. Bulan Juni itu masih summer.
Lalu bulan September, bulan November, keluarga kami selalu makan bersama setiap hari Minggu. Saya selalu bilang kalau walaupun suami saya orang Amerika, tapi keluarga ini seperti orang Jawa, suka ngumpul bareng, suka dinner bareng. Nah, banyak hal-hal besar yang memang selalu dan harus wajib dirayakan adalah ulang tahun. Ulang tahun saya dan Rick itu di bulan Juni. Suami saya namanya Rick ya. Kami rayakan di belakang rumah karena masih dalam keadaan COVID, Juni 2020. Hal yang paling terbesar yang buat ipar saya, adik ipar saya perempuan itu, karena ipar saya perempuan cuma salah-satunya, adalah saat mau merayakan Thanksgiving. Thanksgiving itu adalah perayaan kedua atau ketiga yang lebih besar selain Christmas. Jadi Thanksgiving, Easter itu adalah perayaan yang paling besar yang wajib dirayakan. Karena Easter kami tidak merayakannya, maka Thanksgiving ini ipar saya kayaknya debating gitu, mau rayain mau enggak. Tapi lucunya, akhirnya ipar saya bikin keputusan, ya udah kita rayain, kita tetap bikin dinner. Siapa yang COVID positif nggak boleh join, siapa yang positif negatif boleh join. Nah lucunya, seminggu sebelum ipar saya bikin decision, ada bunyi bel di belakang rumah saya. Padahal saya nggak tahu di belakang itu ada bel. Bunyi. Pada saat itu saya lagi teleponan sama teman saya namanya Iteng. Aku bilang, Teng, siapa tuh malam-malam telepon? Malam datang ke rumah kamu. Terus Iteng bilang, Kak, itu kan bukan doorbellnya Iteng, doorbell dengan kakak. Aku bilang, hah, siapa malam-malam? Pada saat itu aku duduk di depan rumah gitu. Maksudnya di living room. Kok bunyinya dari belakang? Suami saya sama anak saya udah tidur. Anak perempuan saya kan masih di sini di rumah ini. Saya ke belakang bilang, oh my god, bener banget itu doorbell rumah saya. Terus besoknya, saya belum ngomong itu sama siapa-siapa. Yang hari ketiga sebelum Thanksgiving itu suami saya bilang, buka tuh pintu depan rumah. Aku bilang, gak ada doorbell. Terus aku bilang, iya ada. Pas aku buka gak ada siapa-siapa. Aku bilang, aku dua kali. Terus anakku yang perempuan bilang ini, iya kemarin aku juga denger tuh doorbell ring. Aku diem. Aku merasa itu mertua aku yang perempuan aku datang. Tapi aku diem aja. Sampai aku acara Thanksgiving, aku bilang sama adik ipar aku, lucu deh, 3 minggu aku nggak tahu loh kalau di belakang itu ada doorbell. Aku bilang gitu. Kan pintunya pintu depan sama pintu belakang gitu ya. Nanti aku tunjukin pintu depan dan pintu belakang. Terus ipar aku, hah, doorbell di belakang? Aku juga nggak ingat kalau doorbell ada kok, ada knob-nya gitu, ada tombolnya doorbell di belakang. Tapi aku seumur-umur udah 15 tahun ke rumah ini nggak pernah dengar kalau doorbell belakang itu bunyi gitu. Terus udah gitu kok bunyi gitu loh. Padahal udah aku copot gitu habis kejadian itu. Iparku bilang, mungkin itu Mam mau pesen sama kalian bahwa kita harus merayakan Thanksgiving. Dan aku diem aja gitu, Terus hari berlalu hari. Dan pernah satu kali aku masak di dapur. Aku sih pikirnya, bohlamnya perlu diganti kali ya gitu. Jadi aku masak, tiba-tiba lampunya gini. Aku bilang gini, Hi Mom, I hope you happy that I'm cooking. Aku bilang, mudah-mudahan kamu suka aku masak dan mudah-mudahan kamu bahagia cara aku membersihkan dapur ini. Karena mama aku itu orangnya bener-bener artikulat. Kalau aku lagi di rumah ini, terus aku bersih, sama dia dibersihin lagi gitu loh. Tapi dia gak pernah komplain, bukan tipikal mertua yang kamu mantu perempuan bersih, enggak. Dia diem aja. Tapi abis aku bersihin, aku perhatiin, dia pasti bersihin lagi gitu. Dalam hati aku perasaan aku tadi bersihin udah bener-bener bersih gitu ya. Itu banyak lagi dah kejadian-kejadian yang aku gak inget gitu ya. Tapi pernah sekali lagi, waktu itu aku panggil ipar-ipar aku, tapi yang cowok-cowok aja, jadi Bill,
Rick sama Bill, John sama Rick. Suamiku yang paling kecil, dia anak cowok. Terus yang ketiga anak perempuan namanya Carla. Nah pada saat aku bebersih, lagi aku panggil mereka, kan mereka nonton basketball gitu ya di ruang tamu. Terus aku males masak apa gimana, aku masak deh kayak ini pada saat itu. Apa kadang-kadang kalau manggil ipar tuh aku cuma suruh beli pizza aja terus suruh makan bareng-bareng gitu. Nah aku tuh males masak gitu, apa aku lagi beberes gitu, pokoknya aku nggak ada di situ. Terus doorbellnya tuh bunyi gitu, tapi kali ini yang di depan, dan aku tahu itu hari Minggu kan biasanya nggak ada siapa-siapa gitu. Terus udah gitu si Bill bilang, ada orang tuh di depan. Enggak Bill, itu Mom, aku bilang itu. Masa sih, kita bilang itu. Iya sih kan, aku buka pintu depan nggak ada siapa-siapa gitu. Terus aku cerita sama adik ipar aku, Kar, masa pas lagi the boys lagi kumpul di rumah aku, belnya bunyi, aku bilang gitu. Scarla bilang, wah itu berarti Mom seneng karena the boys di sini. Terakhir kali ini kejadian minggu lalu itu kan kakak ipar aku bawa ceweknya sebenarnya aku yang kenalin, orang Korea, teman kerja aku. Terus aku bilang ini, cewek ini aku suka banget karena anaknya baik sekali gitu. Aku bilang, kira-kira Mom setuju nggak ya? Terus aku bilang, Mom, aku ngomong dalam hati, Mom, kalau engkau setuju, tolong bunyiin bel di saat Kim masih ada. And oh my god, bunyi itu bel, ting, aku nggak bohong, bunyi. Aku bilang sama John, Mom approve of Kim. Cerita terakhir kali aku didatengin Mom. Mam itu adalah, jadi waktu itu suami aku minggu ini ya, 2-3 minggu lalu deh, suami aku itu operasi kaki. Nyebelin banget dia karena dia tuh berisik, bawel, dan komplain mulu. Karena aku sih ngerti ya, karena kesakitan kakinya. Terus tahu nggak, satu malam aku bilang gini, aku nggak mau tidur sama Rick karena setiap malam tuh dia akan ngeluh karena kiri kesakitan gitu kan ya. Terus aku pikir gini, aku bilang, aku mesti tidur sendiri. Kalau aku tidur sendiri, at least aku sehat, aku gak sakit gitu, at least aku tidur gitu. Jam 12 itu bel bunyi, ting dong. Aku bilang, Mom, aku gak akan ke kamar karena aku mau tidur pules. Tahu gak, doorbellnya bunyi kayak orang maksa masuk gitu, ning 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 ning. Aku harus bilang ini, oke Mom, aku masuk ke kamar Rick. Aku masuk ke kamar dan to be honest with you, abis itu gak ada bunyi doorbell. Buat aku hal kayak gitu, aku seneng. Karena aku juga tadi bingung, aku cabut aja ini doorbellnya. Karena doorbell tuh sebenarnya gak penting gitu kan yang hari. Kalau di Amerika udah jarang deh orang datang ya. Kayaknya doorbell ini gak penting. Lagi pula aku juga punya doorbell ring, jadi doorbellnya tuh berbentuk kamera gitu ya. Terus aku berpikir, apakah aku harus mencabut bel ini? Tapi kalau aku cabut, berarti aku gak punya komunikasi lagi dong sama mertua aku, sama Mom. Nah, menurut kalian gimana? Apakah sebaiknya aku keep doorbell ini atau aku cabut aja? Pengalaman cerita tentang kalian yang menurut kalian ada serem atau bahagia gimana? Semoga kalian suka cerita ini dan semoga kalian akan terus menikmati semua cerita-cerita saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di episode saya Indo USA Mom Channel. Thank you, God bless you, and much love.